Ada beberapa prinsip-prinsip melatih. 1. Prinsip replikasi permainan. Prinsip ini, pelatih selalu menekankan bahwa pada setiap latihan selalu menyerupai permainan di dalam suatu pertandingan. Dengan mempunyai karakteristik permainan, 1. Main untuk menang. 2. Permainan yang berkarakter di dalam bertahan di saat menyerang dan di waktu bertransisi. 3. Ada kawan ada lawan. 4. Pemain selalu berkomunikasi, ambil keputusan, eksekusi, tempo tinggi. 2. Prinsip wall part wall adalah pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, dari pengenalan atau pembelajaran bagian hingga gabungan dari keseluruhan bagian. Di dalam sepak bola, latihan adalah penyederhanaan dari game 11 lawan 11, berlatih dengan konteks dan tujuan sepak bola. Jigsaw Puzzle Experiment, riset di Australia. Tujuan mempermudah di saat proses latihan. Pelatih memberikan latihan kepada anak didik. Sebagai contoh, ada dua kelompok. Kelompok 1 diberi puzzle, setiap potongan dikeluarkan, lalu peserta mengingat, dan kemudian peserta menyusunnya. Kelompok 2 diberi puzzle, lalu diberi gambaran puzzle. Setiap potongan dikeluarkan, setelah itu peserta mengingat, kemudian peserta menyusun. Dengan hasil tentu kelompok 2 akan lebih cepat karena ada gambaran puzzle. Bagaimana dengan proses latihan? Pelatih menyampaikan program latihan. Pelatih memberikan tujuan latihan, coaching point. Pelatih memberikan contoh bentuk latihan. Anak didik melakukan latihan, maka yang terjadi, coaching point latihan akan mudah tercapai, sehingga proses ke tahapan selanjutnya bisa lebih cepat. Aplikasi Wall Part Wall, program latihan untuk anak didik. Sebagai contoh, program latihan scoring, shooting, melalui shooting. Tahap 1. Latih individu pemain, tanpa kawan dan lawan. Terisolasi harus tetap dilakukan, tetapi dengan konteks dan tujuannya. Bisa di saat warming up. Kemudian tahap 2, ada kawan menjadi lawan. Ingat holistik. Sebelum atau di saat pemain melakukan scoring pada permainan aslinya 11 lawan 11, pemain akan membutuhkan passing, kontrol, dribbling, lalu kemudian shooting. Tahap 3, ada kawan ada lawan. Ingat holistik. Tahapannya kurang lebih sebagai berikut. 3. Prinsip kesesuaian level individu. Pelatih harus melihat usia dan skill anak didik. Pelatih harus dituntut cerdas dalam membuat program latihan. Latihan terisolasi bisa dilakukan, mengingat kelompok umur dan skill pemain. Melihat itu, maka model latihan harus disesuaikan. Latih visi, tujuan, di saat kawan menjadi lawan. Contoh, lihat dua warna hitam. Paling depan, passing, sesudah passing, kemudian datangi dengan sprint. Teman akan melakukan kontrol kemudian menuju ke teman berikutnya dengan cara yang sama. Adanya attacking, kemudian dia mengejar sebagai defense atau pressure, maka yang menerima bola harus siap melakukan kontrol untuk dipassing ke temannya. Latihan berkelompok, ada kawan, ada lawan. 4. Beban progresif. Kita lihat ukuran dan tingkat kesulitan pemain pada latihan 4 lawan 2. Latihan 4 lawan 2 dari usia muda sampai usia senior sama saja. Seharusnya ada progres. Pemain tidak jadi lebih baik dengan latihan lebih banyak, akan tetapi pemain jadi lebih baik dengan latihan lebih baik, kualitas. Sedikit penjabaran, beban progresif 4 lawan 2, ukuran semakin kecil, maka pemain dituntut akan kualitas visi, kemudian kualitas passing, kontrol, body save, hingga fistouch. Dengan semakin sedikit sentuhan, pemain akan semakin sulit.
Kesimpulannya, pelatih itu harus mempunyai prinsip dalam melatih. 1. Prinsip replikasi permainan. Jadi, setiap latihan harus berkarakter. Menanamkan latihan itu seperti permainan dalam pertandingan. Mulai dari pumping up, mulai dari passing, mulai dari dasaran, fondasi, semua sungguh-sungguh. Tetapi perlu diingat untuk membentuknya dengan prinsip ball part ball. Jadi dalam setiap latihan itu untuk membentuk karakter seperti itu juga harus menggunakan prinsip tersebut. Pelatih membentuk teknik, skill ataupun strategi. Kalau kita di pembinaan, mulai dari pengenalan, bagian terkecil, gabungan keseluruhan. Itu pun di dalam sebuah tim masa persiapan juga harus perlu dan sangat diperlukan. Apa maksud kita memberikan formasi seperti ini? Itu harus bagaimana? Itu prinsip ini digunakan. Lalu, jika dalam pembinaan ada prinsip kesesuaian level individu ataupun dalam suatu jenjang liga, itu bisa dan sangat bisa. Kalau pembinaan kita lihat kelompok umur dan skillnya, maka prinsip football ini saling berhubungan dengan prinsip kesesuaian level individu, apalagi usia skill. Kalau di liga, kita harus lihat skillnya seberapa, targetnya seberapa, usianya ini seperti ini. Tentu sangat berkaitan. Lalu, kita mengharapkan sesuatu pada atlet itu tampil sangat baik, maka harus ada beban progresif, yaitu kualitas latihan, di mana untuk meningkatkan skillnya dia, mereka harus bisa memenuhi persyaratan yang diberikan dalam program latihan. Tetapi lihat lagi bagaimana kesesuaiannya. Artinya kualitas latihan itu bisa terjadi apabila skillnya juga mendukung. Itu, terima kasih.